Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah, surah ayat ke-94. Jadi tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi, salah satu tafsir yang condong kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ini ayat ini panjang, kita terjemahkan yang pendek-pendeknya saja dulu. Jadi qul in kanat lakumud darul akhirah. Ya. Coba dibaca. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat yang surga itu khusus untukmu di sisi Allah. Kalimatnya panjang dan kita bingung ya, Pak. Sekarang kita terjemahkan versi yang paling mudah ya. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau mereka punya surga sendiri. Ya, Pak. Ada enggak surga sendiri untuk kalian? Ini apa maksud ayat ini? Ini ayat ini dinisbahkan kepada Yahudi. Kita harus bedakan Yahudi, Israel, Bani Israel, itu beda, Pak. Israel, Bani Israel sama Yahudi. Israel adalah panggilan Nabi Yakub alaihissalam. Maka kalau kita marah itu jangan panggil Israel, Yahudi. Makanya di dalam berita-berita itu Al Jazeera dan lain sebagainya As-Suhyuni dibuat situ, Zionis. Ya. Jadi kalau Israel itu Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Ini sama seperti kaum Ad. Kaum Ad itu memanggil namanya sendiri dengan Iram. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram itu siapa? Iram itu orang saleh, orang GAK ya, Pak. Maka mereka membawa nama kakeknya untuk nama mereka. Padahal nama mereka kaum Ad, kaum yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengambil nama kakeknya supaya berkah. Maka dipanggil dengan Iram, ya, Iram dzatil imad. Ini begitu juga. Israel adalah panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kenapa dipanggil Israel? Karena beliau itu suka jalan malam, Israel. Ya, jadi Israel itu dari dua suku kata, Isra dan Ilu. Maka kalau dalam bahasa Ibrani, Isra'iluhu artinya hamba Tuhan. Isra itu dalam bahasa Ibrani adalah abdun, hamba. Ilu itu iluhu. Makanya di dalam Injil disebutkan iluhu itu iluhu adalah Tuhan. Maka Isra'iluhu adalah hamba Tuhan, itu dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Itu Israel. Bani Israel anaknya Nabi Yakub yang 12 orang itu Bani Israel, anaknya Nabi Yakub. Keturunannya lagi namanya Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Kapan ada Zionis dan kapan ada Yahudi? Ketika mereka itu, ini ayat yang kita pelajari sebelumnya. Mereka itu tidak mau patuh kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka mengatakan ud'u rabbak, minta tolong sama Tuhanmu, kata Bani Israel. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan Nabi Musa saja. Dan ketika itu apa kata Nabi Musa?
kalian dulu minta kitab kepada saya, minta undang-undang. Ini sudah ada kitab, ini kitab Taurat. Sekarang berpegang kepada kitab Taurat. Tidak mau kami, susah sekali isinya. Akhirnya diangkatlah bukit Tur itu di atas kepala mereka. Sehingga Nabi Musa mengatakan, kamu mau pegang Taurat atau sebentar lagi bukit Tur itu dijatuhkan ke atas kepalamu. Mereka mengatakan apa? Kami patuh, kami taat, kami bertaubat. Bertaubat bahasa Ibrani adalah hada Yahudu. Hada Yahudu itu taubat artinya. Yahudian seorang yang bertaubat. Maka mereka itu di mulutnya, kami membunuh Nabi sendiri, hendak Bapak nanti bertaubat. Yang bunuh Nabi Zakaria siapa? Mereka Yahudi. Yang bunuh Nabi Yahya siapa? Anak Nabi Zakaria, Yahudi juga. Yang berencana membunuh Nabi Isa, yang ingin mensalib Nabi Isa siapa? Yahudi juga. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalah." Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka kita harus jangan salah berpikir nanti. Ayat ini bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Ayat ini bukan untuk Bani Israel, ayat ini untuk Yahudi. Ini untuk Yahudi ayat ini. Maka Yahudi itu dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti Yahudi dan Nasrani ya Allah. Ini dua-dua ini keturunan Bani Israel, cuma berbeda saja mereka. Yang ini Yahudi karena suka kata-kata bertobat. Keturunan Nabi Yakub alaih bertobat, akhirnya apa? Dipanggil dengan Yahudi. Satu lagi dipanggil dengan Nasrani apa? Nahnu ansarullah, kami itu penolong agama Allah. Akhirnya mengotak-atik Injil itu mereka juga sendiri. Yang disalib itu 12 orang itu. Yang disalib di antara 12 orang itu satu orang namanya Yahuda, dia yang disalib, pengganti Nabi Isa alaihissalam. Siapa pemuda ini? Itulah Nasrani dia, Pak. Dia mengaku-ngaku Nasrani. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yahudi pernah berbicara di dalam Al-Quran, itu diabadikan oleh Allah. Apa kata Yahudi? Bukan Israel, jangan salah. Nanti kita selalu benci ke Israel, berarti benci ke Nabi Yakub alaihissalam, benci ke Yahudi. Jadi makanya Yahudi mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum, kata Allah. Jadi Yahudi itu mengatakan tidak akan pernah masuk ke dalam sorga kecuali Yahudi dan Nasrani saja, yang lain tidak masuk ke sorga. Umat keturunan Nabi Ismail tidak masuk sorga, ya, yang masuk cuma Yahudi dan Nasrani saja. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini jawabannya. Tetapi sebelum kita ini, Yahudi mengatakan yang masuk surga Yahudi dan Nasrani. Pada kesempatan lain, ketika Yahudi marah dengan Nasrani, Yahudi mengatakan yang masuk ke dalam surga Yahudi saja, tidak Nasrani. Ini dalam surah Al-Baqarah nanti, Pak. Dijawab oleh Nasrani, yang masuk ke dalam surga Nasrani saja, tidak Yahudi. Maknanya mereka dua-dua keturunan Bani Israel juga ribut satu sama lainnya. Walaupun satu Yahudi, Suhyuni, Zionis, satu lagi Nasrani. Ya. Maka dijawab oleh Allah di sini, Pak. Dijawab oleh Allah pada ayat 94 ini. Qul, katakan hai Muhammad, itu kepada Yahudi dan Nasrani, coba ngomong pada mereka. In kanat lakumud darul akhirah. Apakah mereka punya surga? Punya surga tersendiri, sehingga dengan mudah mengatakan la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini sama seperti begini. Kita ngomong ke orang lain, yang paling malim leon dan Muhammad. Saya paling malim, saya paling malim. Yang paling hebat cuma saya, lain enggak hebat. Maka hati-hati omongan seperti ini. Ini sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa mengatakan man a'lama Bani Israel, wahai Bani Israel. Dalam riwayat itu disebutkan faqama khatiban amama Bani Israel wa qala man a'lama Bani Israel wa qala ana. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdiri sambil berkhutbah di depan Bani Israel, beliau mengatakan man a'lama Bani Israel, siapa Bani Israel paling malim? Rupanya Bani Israel gak berani jawab, diam saja. Dijawab sendiri oleh Nabi Musa. Ana, kata Nabi Musa alaihissalam. Fa'ataballahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Bagaimana caranya? Walam yarud ilaihil ilma,
ilmunya ditahan oleh Allah. Ya, kehebatannya ditahan oleh Allah. Jangankan Nabi Musa, Nabi Adam saja yang Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diberikan segala ilmu kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat tidak mematuhi perintah Allah, semua karamah itu ditarik oleh Allah. Sampai Nabi Adam 200 tahun lamanya bertaubat baru diberikan kembali. Jadi hati-hati. Kalau kita berbuat maksiat, dalam detik ini karamah kita dicabut oleh Allah. Kalau Allah mengasihani kita, menyayangi kita, kita buat maksiat, yang kaki cabut. Inilah yang Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini dialog ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam padahal kesalahan dia sedikit sekali, mengambil buah khuldi dan makan buah khuldi sebelumnya dilarang oleh Allah. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, berapa kali kita buat maksiat? Allah mengatakan jangan buat ini, kita buat juga. Jangan ambil punya orang lain, kita ambil juga. Jangan khibah orang lain, kita khibah juga. Jangan zalimi, jangan kurangi timang, kita kurangi juga. Berapa kali kesalahan kita? Bandingkan kesalahan Nabi Adam. Kesalahan dia simpel sekali, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan makan buah khuldi itu. Tapi akibatnya apa? Ketika sudah makan buah khuldi, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa firman Allah kepada Nabi Adam? La yujawiruni man asani, tidak boleh dekat denganku, tidak boleh dapat rahmatku, tidak boleh dapat ilmuku orang yang berbuat maksiat denganku, kata Allah. Sekarang keluar kamu. Kalau seandainya, kata Allah, keturunan-keturunanmu mereka juga masih berbuat maksiat, akan saya letakkan mereka di dalam tempat itu semua orang berbuat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh dekat dengan rahmatku. Makanya penafsir mengatakan karamah Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat maksiat langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak dapat apa-apa lagi. Nabi Musa begitu juga. Ketika Nabi Musa mengatakan ana a'lamu bani Israil, saya adalah paling hebat Bani Israel, maka dicabut oleh Allah. Walam yarud alaihi ilma. Ilmu Nabi Musa itu dicabut, kehebatannya dicabut. Sehingga Nabi Musa mengatakan, ya Allah, apa kata Allah? Innali abdan a'lama minka. Saya punya seorang hamba lebih malim dari kamu, wahai Musa. Jadi maka kita jangan mengatakan saya paling hebat, yang masuk ke dalam surga cuma saya. Kita kan begini biasanya. Si fulan paling mau neraka, yang surga lu mau surga, si fulan neraka. Kita ngomong ke si fulan bagaimana? Yang masuk surga adalah kelompok kita saja, kelompok itu masuk neraka. Apa urusan kita mengklaim orang lain surga dan neraka? Dan kita pun belum jelas kemana kita itu. Seorang sahabat Nabi saja, sahabat Umar bin Khattab memprediksi kalau beliau penghuni surga, tetapi Rasulullah mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Pada suatu hari ketika terjadi peperangan di antara Saudi Arabia, perbatasan Saudi dan Yordania, di situ kan ada Tabuk dan lain macam-macam di situ. Jadi rupanya pasukan Rasulullah SAW bertempur dengan musuh di situ. Salah seorang sahabat Rasulullah itu meninggal dunia, mati syahid. Sahabat yang lain senang sekali, fulan syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Berita ini sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan apa? Fulan syahid, si fulan sudah mati syahid. Senang sekali, Pak. Keluarganya senang juga. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak, dia tidak mati syahid. Ra'aituhu finnar, saya melihat dia di dalam neraka, kata Rasulullah. Fi burdatin ghalatu, gara-gara burdah, selempang, sorban. Dia curi sorban punya temannya, kata Rasulullah. Sehebat apapun ibadah dia, kalau sudah mencuri punya orang lain, tidak ada lain masuk neraka, kata Rasulullah. Walaupun itu sahabat Rasulullah. Itu sahabat Rasulullah. Dia berjihad bersama Rasulullah. Salat tahajud anak perlehirin, nggak perlu heran salat tahajud dia. Baca Quran dia nggak perlu heran. Mungkin saja dia hafal Quran, tapi gara-gara dia mencuri punya orang lain, yang dia curi simpel sekali, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan ra'aituhu finnar, saya melihat dia di dalam neraka. Coba lihat pada diri kita, berapa kali kita zalimi orang lain, berapa kali kita mencuri punya orang lain, berapa kali kita kurangi timbangan, nyanpat hidup Pak. Ya, jadi artinya jangan mengklaim dulu orang lain begini, kita perbaiki dulu, muhasabah diri dulu. Ya, muhasabah. Maka ayat ini untuk membantah klaimnya orang-orang Yahudi yang mengatakan surga itu cuma punya mereka. Untuk mengklaim, mematahkan
pemahaman kalau surga itu cuma punya Nasrani saja. Maka Allah katakan ini namanya uslub khitabi namanya. Artinya apa? Dialog Allah langsung dengan Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah. Ini darul akhirah itu apa? Itulah ditafsirkan dengan makna surga. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau mereka punya surga tersendiri, sehingga mereka mudah ngomong yang masuk surga itu cuma saya. Maka kalau ada yang mengatakan ini kita kelompok-kelompok yang masuk surga itu neraka, itu tidak jauh beda dengan Yahudi. Yahudi mengklaim surga itu cuma punya mereka, Nasrani mengklaim surga itu cuma punya mereka. Jadi bagaimana kita sekarang, posisi kita sekarang? Patuh dan taat saja kepada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin supaya Allah supaya Allah ridha dan tidak murka, itu saja. Maka kalau kita menelusuri prinsipnya Imam Jalalain dalam tafsir beliau, Imam Jalalain mengatakan visi misi hidup kita itu cuma dua. Lakukanlah dua hal ini, bahagia dunia akhirat bahagia. Apa itu? Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Itu saja. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau dua ini kita jalankan, hidup bahagia, dunia akhirat bahagia. Sekarang masalahnya, kita menjalankan perintah Allah, kita salat, kita puasa, tapi kita tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah mengatakan jangan mencuri, kita mencuri. Jangan ghibah orang lain, kita ghibah orang lain. Bagaimana mau bahagia dunia akhirat kalau seperti itu? Jadi makanya dua saja, jalankan dua saja, dunia akhirat bahagia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Indallah, itu penggunaan kalimat indah di dalam Al-Quran itu untuk ta'zim. Indah itu untuk ta'zim. Jadi artinya Allah ingin mengatakan begini, wahai Yahudi dan Nasrani, kalian kenapa menggandengkan nama kalian denganku, kata Allah, supaya kalian berkah? Tidak, kata Allah ya. Ini penggandengan ini untuk keberkahan. Maka Allah marah, kenapa gandengkan saya dengan nama kalian? Makanya ketika seorang ingin masuk ke dalam surga, jannatin ketika Allah mengatakan ada di situ jannatin inda rabbihim ya, jadi mereka itu dapat surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Penggandengan kalimat surga dengan inda rabbihim itu ta'zim bagi orang yang akan masuk ke dalam surga, maka digandengkan namanya dengan indah. Contoh lain, ketika Rasulullah SAW dibuli oleh Yahudi, Nasrani dan orang musyrik yang mengatakan apa? Kamu bisa apa ya Muhammad? Bisa kamu banyak harta seperti Nabi Sulaiman? Bisa kamu seperti Nabi Sulaiman menundukkan jin dan menundukkan manusia menjadi seorang raja yang kaya raya? Kata Nasrani, kamu bisa seperti Nabi Isa kami berjalan di atas air? Ketika itu apa? Allah mengatakan, ya Muhammad, mukjizat kamu lebih dahsyat dibandingkan mereka. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya nama kamu dengan nama saya gandengkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menggandengkan nama saya dengan nama kamu dengan nama saya saja sudah mengangkat derajatmu ya Muhammad. Ya, mengangkat derajat. Jadi makanya kita itu kan sering berdoa ya, Allahumma shalli ala ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Nabi, untuk kami juga ya Mbak. Kita gandengkan Nabi kita dengan kita Mbak, supaya apa? Dapat keberkahan. Makanya Rasulullah mengatakan bergaulah dengan orang-orang baik, supaya apa? Dapat keberkahan dari orang baik. Jangan bergaul dengan orang jahat. Kenapa? Ketika kamu tidak diazab, tapi gara-gara ada mereka, kamu kena azab. Maka jangan pernah protes kepada Allah. Kenapa kami diazab ya Allah, padahal kami tidak punya dosa? Betul tidak punya dosa, itu tetangga kalian berdosa semua itu. Ketika kami azab mereka, kalian juga kena. Ya, nembak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, itu penggunaan kalimat indallahi. Jadi artinya Yahudi itu ingin dekat dengan Allah, tetapi caranya lain, sehingga mereka mengatakan begini, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami itu, kata Yahudi, adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Kami anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Perhatikan kalimat mereka, ini ada di dalam Al-Quran. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Apa maksud perkataan mereka? Mereka pernah mengatakan Nabi Uzair adalah anak Tuhan.
Ya, Nabi Uzair anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan? Karena Nabi Uzair sudah tidur selama 100 tahun lamanya. Mustahil manusia biasa bisa tidur selama 100 tahun lamanya. Ketika Nabi Uzair bangkit dari tidurnya, sehingga mereka mengatakan tidak ada yang bisa seperti ini kecuali anak Tuhan. Maka mereka mengklaim diri dia sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka keturunan Nabi Uzair alaihissalam. Maka mereka mengatakan kami ini anak Tuhan dan dikasihani oleh Tuhan. Inilah yang membuat Yahudi itu dua kesalahannya. Yang pertama, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka kufur. Ya. Syirik kenapa? Ada Tuhan selain Allah. Kufur kenapa? Mereka menutupi isi Taurat. Isi Taurat ditutupi. Padahal isi Taurat sudah jelas kalau Allah itu Esa. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan sebelumnya. Isi Taurat. Isi Taurat ini masih ada sampai sekarang. Bunyi Taurat sampai sekarang masih ada yang akan saya bacakan sekarang ini. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun fatuhibbar Rabba bikulli qalbika wa bikulli nafsika wa bikulli quwwatika. Kalimat ini masih ada di dalam Taurat sampai sekarang, perjanjian lama. Sekarang saya ulangi lagi. Ini sekarang yang ada di dalam Injil tentang esanya Allah. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun. Cuma itu saja kalau dalam Injil. Artinya apa? Ar-Rabbu, ketahuilah kalian, yang mengatur langit, yang mengatur bumi, yang mengatur kita ini adalah ilahuna, adalah Tuhan yang disembah. Siapa itu? Rabbun wahidun. Satu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ini dua-dua ini masih ada di dalam Taurat dan Injil. Mungkin kelengahan mereka merubah atau bagaimana. Dan tidak mungkin dirubah lagi karena sudah ketahuan ini, Pak. Tidak mungkin dirubah lagi. Kalau nggak percaya coba buka saja Injil Markus nanti, Injil Markus ya. Dalam Injil Markus, mungkin Injil lain sudah berhasil dirubah. Dalam Injil Markus kalimat ini masih ada. Ar-Rabbu ilahuna Rabbun wahidun. Itu masih ada sampai sekarang. Di dalam perjanjian lama tadi kalimatnya panjang, itu masih ada sampai sekarang. Ya. Maka kelanjutannya fatuhibbar Rabba, cintailah Tuhanmu bikulli qalbika, dengan ikhlas dalam beribadah. Artinya di dalam agama Yahudi, di dalam keyakinan Yahudi, di dalam agamanya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan oleh Allah untuk ikhlas beribadah, bukan kita saja. Terima kasih.